Kilas balik Prabowo, jejak politik hingga berulang kali kalah Pilpres. Setelah pelariannya ke luar negeri, Prabowo akhirnya menetap di Indonesia pada tahun 2001. Pertolongan Megawati kala itu menjadi cikal bakal Prabowo berkarir di dunia politik. Pada 2004, Prabowo sebenarnya maju sebagai bakal calon presiden pada konvensi Capres Partai Golkar. Namun, langkahnya belum berhasil. Ia kalah suara dari Wiranto yang kala itu berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Prabowo dikenal sebagai petarung. Meski kalah, ia tak hengkang dari dunia politik. Kalah dari Wiranto, Prabowo akhirnya didapuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Setelah kekalahan itu, Prabowo mengaku memiliki sejumlah keresahan terkait dengan sistem di Indonesia. Hingga akhirnya, pada 2008, dia memilih hengkang dari Golkar dan membentuk Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Partai ini dibentuk atas kondisi demokrasi yang jauh dari nilai-nilai sesungguhnya. Adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo dan Fadli Zon menjadi orang di balik berdirinya Gerindra. Setelah berdirinya Gerindra, Prabowo memutuskan maju ke kontestasi pemilu 2009 yang kala itu dia menjadi wakil dari Megawati Soekarno Putri. Namun, dia dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Prabowo pantang menyerah, seperti tak ada lelah dalam dirinya. 5 tahun berikutnya, Prabowo kembali memutuskan maju, membawa Hatta Rajasa sebagai wakilnya. Kala itu, dia diusung oleh koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, P3, PAN, PKS, dan PBB. Dan lagi-lagi, Prabowo kembali menelan kekalahan. Dia dikalahkan oleh Joko Widodo yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Setelah itu, apakah Prabowo menyerah? Tidak. Pada 2019, dia kembali memutuskan untuk maju dan kali ini membawa Sandiaga Uno menjadi wakilnya. Pilpres 2019 kembali mempertemukan antara Jokowi dan Prabowo. Namun, kekalahan masih saja melekat pada sosok pensiunan Jenderal TNI ini. Kekalahan Prabowo 2019 menjadi sejarah paling membekas bagi dunia politik di Indonesia. Kericuan sempat terjadi dan perpecahan ada di masyarakat. Prabowo kemudian dirangkul Jokowi dan ditawari menjadi Menteri Pertahanan. Kala itu Jokowi datang secara khusus kepada Prabowo, meminta untuk bergabung di kabinetnya. Dan Prabowo akhirnya memutuskan untuk bergabung. Dan hubungan keduanya semakin erat semenjak berada dalam satu kekuasaan. Pada Pilpres 2024, Prabowo memutuskan ikut berkontestasi. Dan kali ini dia berhadapan dengan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Hingga akhirnya, ambisi Prabowo menjadi orang nomor 1 di Indonesia terwujud. Dia menang telak dengan meraih lebih dari 96 juta suara atau 58,6% penduduk di Indonesia. Pada Pilpres kali ini, cawe-cawe Jokowi disebut mampu menompleng suara Prabowo. Lalu, apa tanggapanmu terkait sosok Prabowo? Tinggalkan di kolom komentar.